Pada sistem Cortex, hak akses dan kewenangan user menjadi perhatian khusus. Nah, di sini kami akan sharing bagaimana cara menambah role akses untuk karyawan sehingga masing-masing karyawan bisa melakukan atau bisa mengakses Cortex, melakukan proses perekaman dengan menggunakan usernya masing-masing. Nah, silakan simak video ini sampai selesai. Jangan lupa like dan subscribe channel ini, channel SPT Online, untuk mendapatkan informasi perpajakan terbaru. Dan bagi rekan-rekan yang merasa channel ini bermanfaat, rekan-rekan bisa mensupport channel ini dengan memberi buy super thanks. Step pertama yang harus dilakukan di sini yaitu PIC utama, dalam hal ini direktur, melakukan login terlebih dahulu dengan menggunakan akun Cortex-nya. Nah, di sini silakan buka browser dan silakan login dengan menggunakan user yaitu nick PIC direktur. Kemudian setelah login maka kita akan dibawa ke halaman pertama dan pastikan di sini kita melakukan impersonate. Nah, mungkin bagi rekan-rekan yang belum mengetahui apa itu impersonate, jadi di sini di sistem Cortex ini sedikit berbeda dengan sistem sebelumnya. Jadi di sistem Cortex ini untuk melakukan segala sesuatu semisal untuk perekaman, upload itu harus dilakukan dengan menggunakan user pribadi. Jadi bukan lagi user badan seperti sistem sebelumnya. Sehingga masing-masing ketika akan melakukan semisal perekaman, proses upload, kemudian pelaporan SPT itu wajib menggunakan user orang pribadi. Nah, di sini dalam hal ini adalah user PIC utama, direktur, maka wajib melakukan impersonate terlebih dahulu ke akun wajib pajak badannya. Nah, contohnya di sini login, setelah login dengan menggunakan user nick direkturnya atau PIC utama, maka direktur utama wajib melakukan impersonate terlebih dahulu. Jadi kita klik di bagian akun. Nah, kemudian di sini pasti akan ada muncul dua opsi, akun utama dan akun wajib pajak. Nah, di sini silahkan kita pilih akun wajib pajak yang akan diwakili. Semisal PTA kita pilih sebagai akun wajib pajak yang diwakili oleh PIC tersebut. Kita klik sehingga nanti akan muncul keterangan bahwa you are currently impersonating user PTA, misalkan seperti itu. Jadi pastikan sudah ada notifikasi bahwa kita mewakili PTA, semisal seperti itu. Nah, kemudian setelah kita sukses melakukan impersonating ini, kemudian berikutnya kita pilih ke menu informasi umum. Kita klik menu informasi umum ini, berikutnya kita pilih edit. Jadi setelah informasi umum kita pilih edit, berikutnya kita scroll ke bawah. Nah, di bagian ketika kita scroll ke bawah ini kita pilih di menu pihak terkait. Nah, di pihak terkait ini kita klik saja sehingga nanti akan muncul tampilan menu seperti ini. Jadi ada menu untuk menambah pihak terkait. Jadi kita tambahkan saja, kita klik tambah. Berikutnya kita akan diminta untuk mengisi select type of related parties to add. Nah, di sini kita pilih opsi related person. Jadi kita pilih related person. Kemudian akan muncul form isian. Nah, di bagian jenis orang terkait ini, karena kita akan menambahkan karyawan untuk di setting role usernya, maka kita pilih lainnya. Jadi kita pilih opsi lainnya. Kemudian berikutnya kita isikan kolom person nick atau TIN. Kita isikan dengan nick. Pastikan diisi dengan nick yang sudah valid. Kemudian otomatis nanti di bagian person name ini akan otomatis terisi warga negara, negara asal, email, kemudian nomor HP ini akan terisi secara otomatis. Nah, kemudian untuk di bagian keterangan kita isikan dengan posisi karyawan tersebut. Misal di sini adalah sebagai staff. Kemudian berikutnya untuk tanggal mulai ini dan tanggal berakhir wajib diisi untuk menentukan user tersebut atau karyawan tersebut mempunyai hak akses sampai kapan, karena di sini tanggal berakhir itu menentukan kewenangan user tersebut apakah berlaku untuk 1 bulan, 2 bulan atau setahun. Nah, kita setting dari tanggal berakhir ini. Di sini pada contoh ini kita coba setting untuk sampai dengan 31 Desember 2025 sehingga nanti semisal per 1 Januari 2026 maka user tersebut sudah tidak bisa melakukan akses ke sistem Cortex. Jadi tanggal berakhir ini fungsinya untuk menentukan masa berlaku hak akses user tersebut.
Kemudian jika sudah, kita pilih save, sehingga nanti akan muncul notifikasi berhasil dan daftar pegawai tersebut akan masuk di bagian pihak terkait. Nah, kemudian berikutnya kita scroll ke bawah kembali. Di bagian bawah ini di bagian pernyataan kita centang opsi pernyataannya, setuju, dan kemudian kita simpan. Nah, ketika diklik simpan, maka sistem akan melakukan validasi dan memastikan bahwa tidak ada kesalahan. Nah, biasanya sering terjadi kesalahan seperti ini. Jadi ketika muncul keterangan error bahwa ada nilai non-null diperlukan. Nah, di bagian apa? Di bagian legal business corporate. Nah, jika muncul ketika proses simpan tersebut muncul keterangan error seperti ini, maka kita perlu untuk melakukan cross check di menu informasi umum terlebih dahulu. Jadi kita scroll ke atas kembali, kemudian di bagian informasi umum kita klik. Nah, kemudian berikutnya kita klik ambil data terbaru dari AHU. Nah, di sini kita klik supaya sinkron atau mengambil data dari AHU. Nah, dan kemudian kita cross check di bagian bawah, di bagian date of establishment document number. Ini kita isikan dengan dokumen akte pendirian di kolom tersebut. Jadi jika kosong silahkan isi dengan dokumen akte pendirian. Jika sudah kita isi, kita scroll ke bawah kembali, kemudian kita centang opsi pernyataan dan simpan ulang. Kita klik simpan, maka sistem akan memvalidasi dan akan muncul notifikasi bahwa sukses. Nomor surat keputusan perubahan yang diterima valid. Kemudian akan ada notifikasi kembali bahwa berhasil memperbarui data wajib pajak. Sehingga nanti akan muncul bukti tanda terima dan surat pemberitahuan pemutakhiran data. Nah, di sini kita bisa untuk melakukan cross check, kita bisa melakukan unduh. Kita klik saja unduh bukti tanda terima. Munculnya seperti ini, dan untuk surat perubahan datanya, pemberitahuan perubahan data seperti ini. Jadi ketika sudah muncul produk seperti ini, bahwa berarti kita sudah berhasil melakukan perubahan data. Nah, oke, kembali lagi bagaimana untuk cara setting role-nya. Jika kita sudah berhasil melakukan perekaman pegawai tersebut ke dalam pihak terkait, maka kita bisa melakukan cross check di menu wakil kuasa saya. Nah, di menu wakil kuasa saya ini ketika kita klik, maka di situ akan muncul list pegawai yang sudah berhasil kita rekam tadi. Jika tidak muncul berarti ada kegagalan. Maka pastikan pegawai tersebut sudah muncul di bagian wakil atau kuasa saya. Atau rekan-rekan juga bisa melakukan refresh. Jadi diklik saja refresh di bagian sini untuk memastikan bahwa pegawai tersebut sudah masuk. Nah, di sini pada contoh kali ini pegawai tersebut sudah masuk dan kita akan tetapkan role-nya. Nah, di sini kita pilih tetapkan role. Berikutnya ketika tetapkan role tersebut kita klik, maka akan muncul menu tetapkan role seperti ini. Nah, karena posisinya sebagai karyawan dan hanya sebagai perekam, maka di sini kami akan coba setting dengan menggunakan role sebagai drafter atau sebagai perekam saja. Jadi bukan sebagai penanda tangan. Jadi di bagian atas ini, di bagian filter ini, silahkan rekan-rekan klik sebagai drafter. Nah, drafter seperti ini, kita isikan drafter, maka seluruh role access yang sebagai drafter itu akan muncul. Sebagai drafter itu akan muncul dan kita pilih centang opsinya supaya karyawan tersebut bisa menggunakan role access tersebut. Jadi pada contoh di sini kita klik centang opsinya, otomatis semua role drafter akan tercentang dan kita pilih simpan, sehingga akan muncul notifikasi bahwa berhasil disimpan proses penetapan role tersebut. Jadi seperti itu rekan-rekan semua untuk melakukan setting role atau menetapkan role untuk masing-masing karyawan. Jadi nantinya masing-masing karyawan tersebut silahkan login dengan menggunakan usernya masing-masing, sehingga nanti bisa mengakses menu-menu yang sudah di-assign atau sudah diberikan role access kepada user tersebut. Demikian tutorial cara menambah role karyawan di aplikasi Cortex. Semoga bisa bermanfaat. Salam sukses selalu dan terima kasih.